Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafar Shadiq dengan NPM 247830222 dari kelas 3A. Di sini saya akan membuat video vlog praktikum pertemuan 3 yang membahas tentang networking model. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas kenapa model jaringan itu penting dan bagaimana model-model ini membantu komputer untuk saling berkomunikasi. Model jaringan seperti OSI dan TCP/IP digunakan untuk menstandarisasikan sebuah proses komunikasi tanpa standar pada setiap perangkat. Kemudian, setiap perangkat mungkin berbicara dengan cara yang berbeda dan komunikasi tidak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, model jaringan ini membantu kita untuk memahami alur dari data suatu komputer ke komputer lain dan menganalisis masalah jaringan yang lebih terstruktur dan mendesain jaringan dengan lebih mudah. Selanjutnya kita akan masuk ke model TCP/IP, yaitu application layer. Pada application layer adalah lapisan paling atas pada model TCP/IP. Pada aplikasi yang kita gunakan sehari-hari untuk bekerja mengakses layanan jaringan, contoh protokol di application layer adalah itu seperti HTTP atau HTTPS, itu untuk kita melakukan browsing di media internet. Kemudian seperti FTP itu untuk melakukan transfer sebuah file. Kemudian itu DNS itu untuk mengubah nama domain menjadi IP. Kemudian pada layer ini itu pengguna dapat berinteraksi langsung dengan jaringan melalui sebuah aplikasi lain. Selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah prakteknya, yaitu adalah dengan menambahkan sebuah PC dan server. Ini kita tambahkan PC, kemudian server. Kemudian di sini kita akan menyambungkannya dengan kabel UTP. Lalu di sini kita akan membuat IP configuration-nya, yaitu dengan IP 192.168.1.1. Lalu subnet masknya kita biarkan default saja. Kemudian pada PC, yaitu kita akan membuat IP configuration-nya yaitu 192.168.1.2 dan subnet masknya kita biarkan default saja. Kemudian kita di sini akan mengecek dengan melakukan ping menggunakan command prompt, yaitu dengan sintaks ping, lalu ketikkan IP address-nya yaitu 92.168.1.1 dan kita enter. Nah, di sini sudah berhasil ya dengan keluarnya kode-kode seperti ini, berarti penyambungan antara PC ke server itu sudah berhasil. Kemudian di sini kita akan membuka service dan HTTP. Itu di sini HTTP dan HTTPS itu sudah default on ya. Di sini kita bisa mengedit indeks HTML, bisa mengedit image, bisa mengetikkan sebuah kata kunci seperti hello world dan lain-lain. Dan kita buka di sini untuk mengetes apakah ini sudah berhasil atau belum, yaitu dengan membuka web browser. Itu di sini kita akan memasukkan kode IP-nya yaitu 192.168.1.1 dan go. Nah, di sini sudah muncul ya halaman webnya, yaitu Cisco Packet Tracer, welcome to Cisco Packet Tracer, dan quick link pada di bagian ini.
Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian transport layer. Di sini transport layer itu bertanggung jawab atas pengiriman data secara end to end dari ujung ke ujung. Lalu lalu transport layer itu bertanggung jawab atas pemecahan data menjadi segmen, pengaturan kecepatan pengiriman. Kemudian transport layer itu memiliki dua protokol utama, yaitu TCP dan UDP. Apa itu TCP? Itu andal dan memiliki pengendalian error. Jadi ketika dia terjadi error, TCP/IP ini sangat andal untuk melakukan pengendalian error. Sedangkan dengan UDP ini dia prosesnya cepat, tetapi ketika UDP ini sedang memproses, dia itu tidak menjamin keandalan pada proses pengendalian. Contohnya itu TCP itu digunakan untuk kita melakukan browsing pada halaman browser dan email. Kemudian UDP itu digunakan untuk seperti kita melakukan live streaming dan game online. Kemudian pada bagian network layer itu kita itu memulai bicara soal routing dan pengelamatan IP, yaitu network layer itu berfungsi untuk menentukan sebuah jalur terbaik bagi data ketika menggunakan IP address sebagai identitas perangkat dan mengirimkan data dalam bentuk paket. Kemudian protokol pada layer ini itu adalah IP atau Internet Protocol. Kemudian router itu bekerja pada layer ini untuk menentukan sebuah tujuan paket. Paket tersebut nantinya akan diteruskan kepada link layer. Kemudian di sini apa sih itu link layer? Link layer itu link layer itu adalah tempat paket diubah untuk menjadi frame. Kemudian data link layer itu bertanggung jawab untuk mengemas paket pada IP itu menjadi frame. Kemudian menyertakan MAC address itu sebagai alamat fisik perangkat. Kemudian menjamin data yang dikirim melalui media fisik itu tidak rusak. Layer ini itu dioperasikan oleh perangkat-perangkat seperti switch atau NIC, itu adalah Networking Interface Card. Kemudian setelah kita mengetahui apa saja fungsi-fungsi pada setiap layer ini, kita belajar bagaimana data dapat dikirim dan diterima, yaitu adalah proses encapsulation dan decapsulation. Pada proses encapsulation dan decapsulation ini, proses sangat penting memahami bagaimana data bergerak di dalam jaringan. Kemudian, apa yang terjadi jika kita melakukan encapsulation pada saat data dikirim melalui layer demi layer. Dan tiap layer itu menambahkan header. Itu ketika aplikasi itu mengeluarkan data, transport itu mengeluarkan segmen, network itu mengeluarkan sebuah paket, dan data link menghasilkan sebuah frame, dan physical menghasilkan sebuah bits. Kemudian decapsulation. Ini adalah proses kebalikan dari encapsulation, yaitu saat data diterima, perangkat itu akan menghapus header layer satu persatu dan mengembalikan data ke bentuk asalnya. Selanjutnya itu dia akan mengirimkan sebuah data ini ke aplikasi tujuan. Tujuan dari tujuan dari decapsulation ini untuk mengembalikan. Selanjutnya kita membahas bagaimana struktur pesan dalam TCP/IP. Setiap layer pada TCP/IP memiliki nama data yang berbeda, yaitu nama-nama tersebut adalah application layer itu adalah data, transport layer itu adalah segmen TCP atau data UDP, kemudian network layer itu adalah paket,
data link layer itu adalah frame, physical layer itu adalah bits. Memahami perbedaan nama ini memudahkan kita untuk menganalisis masalah jaringan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.